Debut Patrick Kluivert sebagai pelatih timnas Indonesia berakhir jauh dari kata ekspektasi. Pasukan Garuda dipaksa menyerah 1-5 oleh Australia di Sydney Football Stadium beberapa hari lalu. Di samping itu, hasil dari dua laga lainnya di grup C membuat timnas Indonesia harus turun ke peringkat 4 klasemen sementara, dan 6 poin yang berhasil ditorehkan skuad Garuda sama dengan poin dari timnas Bahrain dan China. Meski berat untuk lolos langsung ke putaran final Piala Dunia 2026, timnas Indonesia masih berpeluang besar melaju ke putaran keempat dengan menempati peringkat 3 atau 4 klasemen akhir. Kini kurang nunggu putaran jarum jam, timnas Indonesia bakal menjamu Bahrain. Sayangnya Mads Hilgers harus kembali ke klubnya lebih awal, usai mengalami cedera paha saat menghadapi gempuran Socceroos. Absennya Hilgers memberikan peluang bagi Rizky Ridho untuk turun sebagai starter. Bek Persija Jakarta itu memang familiar dengan posisi bek tengah sisi kanan dalam formasi 3 bek sejajar sejak era kepelatihan Sinteyong. Dalam laga versus Bahrain nantinya, Kluivert bisa menurunkan Justin Hafner yang absen lawan Australia karena akumulasi kartu. Hafner diprediksikan akan tampil sejak awal di posisi bek tengah sisi kiri. Sementara itu, sorotan menarik tertuju pada posisi penjaga gawang. Kluivert diprediksikan akan memberikan kesempatan debut bagi Emil Audero untuk menggantikan Marten Pas, karena pada pertandingan sebelumnya, kiper berdarah Depok itu kebobolan 5 gol dari skuad 1000 Kanguru. Penampilan di bawah standar yang diperlihatkan lini tengah timnas Indonesia di Sydney Football Stadium kemarin sepertinya bakal membuat Kluivert melakukan perombakan cukup masif. Joy Pelupessy yang hanya menjadi cadangan saat timnas bertandang ke Sydney, kini besar kemungkinan akan langsung dimainkan sebagai starter. Ia akan menemani Tom Hay di jantung pertahanan timnas Indonesia. Sementara itu, Kelvin Verdong yang bermain sebagai bek tengah sisi kiri kemungkinan besar kini akan digeser ke posisi yang sesuai dengan keahlian pemain bertenaga kuda ini, yakni bek sayap kiri. Untuk kekuatan lini depan, dengan bisa bermainnya Ragnar Oratmangun usai menjalani sanksi akumulasi kartu, menjadi suntikan tenaga yang sangat masif bagi Kluivert. Oratmangun diprediksikan langsung akan turun sebagai starter versus Bahrain mendatang. Selain itu, Kluivert diprediksi juga akan memberi kepercayaan kepada Eliano Reinders untuk tampil sejak awal. Eliano dinilai bermain cukup apik ketika dimasukkan sejak awal babak kedua saat berhadapan dengan Australia. Satu tempat lagi di pos penyerang sudah hampir dipastikan menjadi milik oleh Romeni. Striker Oxford United ini mencetak satu-satunya gol Indonesia di kandang Australia. Dan inilah prediksi starting line up timnas Indonesia kala menjamu timnas Bahrain di Gelora Utama Bung Karno, Jakarta. Kini timnas Indonesia mengusung misi bangkit saat menjamu Bahrain dalam laga lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sebelumnya, Hafner tidak bisa tampil akibat akumulasi kartu merah ketika timnas Indonesia disikat timnas Australia dengan skor telak 5-1. Justin Hafner berpeluang comeback ke timnas Indonesia untuk meladeni perlawanan timnas Bahrain dalam matchday ke-8 grup C. Cederanya Mads Hilgers yang memaksanya untuk kembali ke Belanda membuat Hafner berkesempatan untuk menjadi starter dan berduet dengan Jay Eatzes. Saya tidak takut dengan apa yang akan terjadi. Saya telah mempersiapkan diri untuk itu sepanjang hidup saya, ujar Hafner dalam akun Instagramnya.
Hafner mengaku ia memang sangat menunggu laga melawan Bahrain. Dia bisa membayar kegagalan dan ia yakin skuad Garuda akan meraih kemenangan dalam pertemuan dengan Raja Baru negara Teluk ini. Sebagai pengingat, timnas Indonesia diimbangi Bahrain 2-2 pada 10 Oktober 2024 yang diwarnai oleh pelayanan buruk tuan rumah dan kepemimpinan wasit Ahmed Alkaf yang kontroversial. Dilihat dari pertandingan saat itu, Ahmed Alkaf diduga berpihak penuh pada kesebelasan tuan rumah. Timnas Indonesia terpaut 4 angka dari timnas Australia di posisi kedua dan 3 poin dari timnas Arab Saudi di urutan ketiga. Hanya juara dan runner-up grup C yang otomatis melenggang ke putaran final Piala Dunia edisi kali ini. Di samping itu, timnas Jepang sebagai pemuncak klasemen grup C telah dipastikan melaju ke Piala Dunia 2026 dengan perolehan 19 poin dalam 7 pertandingan. Sedangkan Bahrain mempunyai nilai yang sama dengan timnas Indonesia di ranking kelima. Eliano Reinders kembali mendapat panggilan ke skuad timnas Indonesia untuk 2 laga putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Maret ini. Itu akan menjadi mimpi terbesar bagi saya, Tijani dan seluruh keluarga kami, bertemu satu sama lain di Piala Dunia, ujar Eliano dalam wawancara dengan Football International yang dikutip dari Football Premier. Jika tidak bisa berduel di Piala Dunia 2026 sekalipun, Eliano masih ingin berada satu lapangan dengan Tijani kakaknya. Caranya dengan mempertemukan timnas Indonesia dan Belanda dalam laga uji coba. Selain itu akan sangat menyenangkan jika Indonesia dan Belanda bisa bertanding dalam laga persahabatan suatu hari nanti, dan seharusnya itu bisa diatur, jelas Eliano. Eliano mulai menunjukkan kualitasnya bersama timnas Indonesia. Dia tampil sangat menawan meski kita belum bisa move on dengan kekalahan Garuda oleh timnas Australia. Eliano masuk pada babak kedua untuk menggantikan Rafael Struijk pada menit ke-46. Pesepak bola berusia 24 tahun itu memberikan lumayan perbedaan lewat penetrasi dan pergerakan tanpa bola. Jika kami tidak lolos langsung, setidaknya kami harus finish di peringkat ketiga atau keempat agar bisa melanjut ke babak kualifikasi berikutnya, ungkap pemain bertubuh mungil ini. Oke teman-teman, berapakah prediksi skor akhir untuk timnas Indonesia kala menjamu timnas Bahrain? Tulis jawaban Anda di kolom komentar.